Pakar Zionis Israel di ambang keruntuhan. Pakar Zionis memperingatkan tentang pergerakan rezim menuju keruntuhan dengan pembentukan kabinet ekstrim oleh Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu, pejabat Perdana Menteri rezim Zionis, mengumumkan kepada Presiden rezim Zionis Isaac Herzog bahwa dia akan membentuk kabinetnya paling lambat 2 Januari 2023 dengan partisipasi Haredi dan Partai Zionis. Pakar politik Israel menilai kabinet baru rezim Zionis yang akan mulai menjabat setelah 5 tahun kebuntuan politik sebagai salah satu kabinet paling radikal dan korup dalam sejarah rezim agresi ini yang akan meningkatkan intensitas keruntuhannya. Menurut jaringan Al-Mayadin, Nahman Say, anggota kabinet Israel saat ini mengatakan bahwa Israel bergerak ke arah yang sangat buruk menuju 3 krisis besar. Krisis pertama ada di dalam masyarakat Israel, semuanya bergerak menuju keruntuhan, ujar Menteri Diaspora rezim Zionis. Krisis kedua antara kita dan orang-orang Yahudi di dunia. Krisis ketiga adalah melawan komunitas dunia. Yang menilai komposisi kabinet Netanyahu salah satunya bertujuan untuk menyelamatkan Netanyahu dari kasus kriminal yang melilitnya. Pada saat yang sama, peringatan tentang bahaya perpecahan internal terhadap kelangsungan hidup rezim Zionis semakin meningkat. Moshe Yaalon, mantan Menteri Keamanan rezim Zionis, juga mengatakan bahwa ancaman terhadap eksistensi Israel saat ini bukanlah ancaman asing melainkan ancaman internal. Ancamannya bukan dari luar, bukan dari Iran, tentara Arab atau terorisme, tapi internal, papar Yaalon. Pada saat yang sama, kelompok anak muda yang aktif di bidang teknologi baru di wilayah pendudukan telah mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk bermigrasi karena kekhawatiran terhadap kebijakan kabinet baru bentukan Netanyahu. Seribu veteran Angkatan Udara Israel kompak sebut pemerintahan baru Netanyahu berbahaya. Lebih dari 1.000 veteran senior Angkatan Udara Israel termasuk mantan Kepala Staf Israel mendesak pejabat tinggi hukum negara bersikap tegas terhadap pemerintah yang akan datang. Dalam sebuah surat kepada Kepala Mahkamah Agung Israel dan pejabat tinggi lainnya, mereka mengatakan aliansi partai agama dan ultranasionalis mengancam masa depan Israel. Surat itu disampaikan beberapa hari sebelum pemerintahan baru dilantik. Kami datang dari semua lapisan masyarakat, dari seluruh spektrum politik. Kesamaan yang kita miliki saat ini adalah ketakutan bahwa negara demokratis Israel dalam bahaya, tulis mereka dalam suratnya dikutip di Arab News. Pejabat hukum disebut sebagai garis pertahanan terakhir. Mereka pun memohon agar dilakukan segala cara yang dapat membantu menghentikan bencana yang mempengaruhi negara. Di antara hampir 1.200 veteran yang memberikan tanda tangannya, salah satunya adalah Dan Halut yang menjabat sebagai Panglima Militer dari 2005-2007. Ada juga mantan Komandan Angkatan Udara Avihu Ben-Nun, serta mantan Kepala Intelijen Milit Amos Yadlin. Ketiganya adalah mantan pilot pesawat tempur. Mantan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan mitra ultra ortodok dan sayap kanannya merebut suara mayoritas parlemen dalam pemilihan 1 November lalu. Meskipun mereka belum menyelesaikan negosiasi koalisi, Netanyahu telah mencapai serangkaian kesepakatan yang akan memberikan otoritas kepada mitra sayap kanan atas kepolisian nasional serta pembangunan pemukiman di tepi barat yang diduduki. Mereka mempromosikan undang-undang yang mengizinkan seorang politikus menghabiskan waktu di penjara dalam kasus suap menjabat sebagai menteri kabinet saat dalam percobaan. Mereka juga diharapkan mempromosikan serangkaian perubahan dalam sistem hukum yang menurut para kritikus akan melemahkan peradilan yang berpotensi membatalkan tuntutan pidana. 7 kota di Palestina yang sudah dicaplok menjadi wilayah Israel.
Israel telah mencaplok beberapa wilayah milik Palestina dan kini hampir semua wilayah termasuk Yerusalem diduduki secara ilegal. Dilansir dari Al Jazeera, sebelum munculnya mandat Inggris pada tahun 1917, Yahudi hanya menguasai sebagian kecil dari wilayah Palestina. Kemudian, pada tahun 1948, jumlah Yahudi yang sebelumnya menjadi buruan Nazi membludak dan memenuhi wilayah tersebut. Sekitar 750.000 warga Palestina harus terusir dengan datangnya kaum Yahudi yang mendirikan negara bernama Israel. Sekarang Palestina hanya mengisi sebagian kecil wilayah di Gaza dan tepi barat yang kini mulai terkikis oleh kemunculan sejumlah warga Israel. Ini membuat West Bank dibagi menjadi 3 area, yaitu area A yang masih diduduki Palestina, area B yang masih jadi perebutan, dan area yang telah dikuasai Israel. Berikut 7 kota di Palestina yang sudah dicaplok menjadi wilayah Israel, dilansir dari berbagai sumber. 1. Tel Aviv. Ketika kemunculan orang Yahudi di Palestina yang pada saat itu banyak dihuni orang-orang Arab, banyak terjadi konflik di wilayah tersebut. Wilayah yang sekarang menjadi ibu kota Israel ini merupakan tanah Palestina. 2. Kiryat Gat. Sama seperti Tel Aviv, wilayah ini juga mulai diisi pasukan Yahudi ketika kemerdekaan Israel diakui berbagai negara. Beberapa warga asli Palestina terusir ke tepi barat dan negara lain. 3. Bethlehem. Tanah yang berada di wilayah tepi barat ini juga kini telah banyak diduduki penduduk Israel. Yang ada di wilayah ini membuat beberapa penduduk Palestina terusir dari kota itu. 4. Jenin. Salah satu wilayah yang berada di tepi barat ini juga telah banyak diduduki oleh Israel, bisa dibilang Yahudi telah memegang 60% kendali di wilayah tersebut menurut Al Jazeera. 5. Hebron. Kembali dari tepi barat, wilayah ini juga telah banyak dikuasai penduduk Israel, bahkan secara mapping tidak ada penduduk Palestina yang ada di wilayah ini. 6. Jericho. Jericho juga sudah bukan termasuk ke dalam area A yang merupakan wilayah yang dikendalikan Palestina, melainkan masuk ke wilayah C di mana telah dikuasai Israel. 7. Yerusalem Timur. Antara 1 November 2020 hingga 31 Oktober 2021, perluasan permukiman Israel terus berlanjut dan mulai merambah sekitar Yerusalem Timur. Yahudi ini juga memulai pendaftaran kepemilikan tanah di Yerusalem Timur yang diduduki. Israel menghancurkan 967 bangunan milik Palestina di tepi barat termasuk Yerusalem Timur, jumlah tertinggi sejak PBB mulai merekam data menggusur 1.190 warga Palestina termasuk 656 anak-anak menurut data ohchr.org.